Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, Immanuel Ebenezer, ex Wamenaker, sang relawan Jokowi, pendukung dan pembela mati-matian Jokowi, ketua Coman, Jokowi Mania, yang menampilkan dirinya sebagai sosok malaikat. Ternyata setan juga ini. Menampilkan dirinya, melabeling dirinya sebagai wamen gila karena sepak terjangnya yang memang tidak standar yang biasa kita dapati di level pejabat. Gebrakan-gebrakannya sangat luar biasa. Paling tidak begitulah dia mendisplaykan dirinya, dan dia melabeling dirinya sebagai wamen gila, bukan dalam pengertian dan konotasi yang negatif, tapi dalam pengertian yang positif. Nah, ini kita simak dulu detik-detik dia masuk ruang KPK. Dia nangis. Dia nangis. Kita bisa menyimak bersama teriakan daripada awak media dan suara hu yang kompak yang dikumandangkan oleh awak media, dan celotehan dari awak media, dia nangis, dia nangis. Ini karena wajar gitu. Si Noel ini kalau kita lihat dalam panggung-panggung debat yang kita bisa lihat di acara beberapa debat daripada media mainstream ini, dia menampilkan sosok dia yang garang, galak, ofensif, kadang mendiskreditkan, dan juga ketika dia sidak dia galak banget, dan ketika jelang atau sesaat setelah dia diangkat jadi wamen, dia juga mendeklarasikan dirinya dan bahkan membuat tantangan untuk setiap pejabat membuat fakta integritas. Siapapun koruptor mesti dihukum mati. Makanya wajar kalau diteriakin seperti ini. Karena ujung-ujungnya dia kena OTT juga. Karena ujung-ujungnya dia tidak seperti yang dia displaykan sebagai sosok yang clean, sebagai sosok yang berpihak kepada rakyat. Karena kalau dia dapati dengan labeling wamen gila itu, kita mendapati seolah-olah itu dia berbicara saya rakyat gitu. Dan saya lakukan ini adalah karena saya itu merasakan saya rakyat, karena basic daripada dia adalah mantan aktivis, juga mantan pengemudi ojol. Maka kita bisa menganggap, oh, applause, kita memang merasakan bagaimana nasib rakyat gitu. Sehingga dalam narasi-narasi yang dia tunjukkan itu seperti itulah yang kita tangkap. Tapi ternyata jauh panggang dari api. Masya Allah. Naudzubillah, Masya Allah. Ini kalau memiliki nurani, bagaimana rasa malunya ya, diteriakin, disurakin, dan ditayangkan seantero jagat. Kalau masih punya nurani, ya Allah, jatuh harkat dan martabat dirinya. Narasi performa yang dibangun sedemikian rupa sebagai sosok yang luar biasa hancur berkeping-keping. Teman-teman semuanya, kalau kita baca rilis daripada ICW, ini sampai 81 miliar ini dana yang mengalir ke sang ex Wamenaker ini, yang juga lari ke berbagai pihak ini. Wallahu a'lam ini mata rantainya. Ya dalam kasus si Noel ini saja kan 14 ya, termasuk Noel itu 14 itu yang ditersangkakan oleh KPK gitu. Nah, sehingga kita melihat ini wajah daripada pejabat kita, ya Allah. Dan memang suara dari Noel yang sebelumnya, yang koruptor mesti dihukum mati lah, ini mestinya. Jadi begini, kalau punishment atau hukuman itu tidak berefek jera, ya paling ini setahun lagi, keluar lagi, nyolong lagi, maling lagi, begitulah.
Dan keluh kesah atau labeling tentang beban negara musinalah ini ke sosok-sosok seperti Noel ini, sang koruptor ini. Ya Allah, kita masihkah ada atau bisakah kita menggantungkan asa kita kepada pengemban kekuasaan di negeri ini? Wallahu a'lam. Tapi kita tetap menggantungkan asa kepada Sang Maha Pencipta Allah Rabbil Izzati Rabbi, untuk Allah menganugerahi pemimpin-pemimpin kita yang tidak cuma yaitu pintar, cerdas, berstrata tinggi, tapi juga yang saleh, yang baik, yang beradab, yang beretika, yang ada keberpihakan di dalam dirinya, yaitu untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jadi kita sebenarnya sangat enek bahkan kalau mendengarkan itu pejabat itu berbicara tentang adab, tentang etika, tentang norma, tentang bahasa klasik rakyat demi rakyat, soal aturan main, basi banget itu. Ya semuanya soalnya mengkik balik kepada mereka sendiri. Cobalah gitu, benahi adab dirimu sendiri, benahi etikamu sendiri, benahi aturan main yang mesti kau taati untuk dirimu sendiri. Buktikan bahwa untuk rakyat dan demi rakyat apa yang kau perjuangkan, bukan untuk urusan sifatnya oportunis, hedonis, egois, dan bahkan sifatnya pragmatis belaka gitu. Dari kasus ini barangkali kita semuanya menjadi Masya Allah gitu, kita akan semakin nanti dibingungkan kalau kita mendapati pejabat-pejabat kita ternyata seperti ini. Dan di tubuh kabinet merah putih Prabowo ini adalah merupakan kabinet atau di level menteri atau wakil menteri yang pertama kali ditersangkakan oleh KPK ini. Si Immanuel Ebenezer, si ketua Joman Jokowi mania, si Termul ini, ya Allah gitu. Semoga jaya Indonesia, semoga Indonesia selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Presiden Republik Indonesia betul-betul diberikan kekuatan oleh Allah untuk menciptakan, mendesain yaitu negara ini yang berkemakmuran dan yang berkeadilan. Teman-teman semuanya, ini ada hal yang paradoks ya, yang kita cermati daripada relawan Jokowi ini. Ketika beberapa waktu ke belakang diloncengnya abolisi, amnesti untuk banyak narapidana, termasuk di sana yang katakanlah kita anggap sebagai sentral atau angle-nya, yaitu abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto. Ini bagaimana serangan keras yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini terkait mengenai masalah apa yang dikeluarkan oleh Prabowo, amnesti atau abolisi itu, karena yang diberikan amnesti dan abolisi itu adalah yaitu Hasto dan Tom Lembong gitu. Tapi paradoksnya, anehnya ini si Noel ini belum kasus juga belum istilahnya ada proses untuk selanjutnya, tapi dia sudah meneriakkan untuk meminta, untuk berharap mendapatkan amnesti daripada Prabowo. Kemarin nyerang Prabowo mengeluarkan amnesti, sekarang minta Prabowo memberikan amnesti ke dia. Gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.